kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kita memuji Tuhan, meninggikan Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Hanya begitu. Segala hormat, pujian, syukur. Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan Dapat
Biarlah semua anak-anak-Mu Tuhan merindukan Engkau. Biarlah semua kami Tuhan yang datang pagi hari ini diberkati Tuhan. Biarlah kami semua yang sudah hadir pagi ini mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Kami akan mengerti bagaimana jalan-jalan Tuhan bagi kami, dan kami akan selalu rindu. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga yang memberkati semua saudara-saudara kami yang mungkin ada perjalanan. Engkau tetapkan langkah kaki dan hati mereka supaya dapat tetap datang untuk bertemu Tuhan di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengusir dalam nama Tuhan Yesus seluruh pekerjaan setan iblis apapun yang mau kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Soal firman-Mu, Engkau berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir pagi hari ini. Ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan seluruh rangkaian acara ibadah dari awal sampai dengan akhirnya. Kami kembalikan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita banyak berbuat dosa. Untuk itu kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan menyucikan hidup kita. Kalau dosaku merah bahkan ke sumber, biarlah Tuhan akan menjadikan putih seperti bulu domba. Mari kita lihat puji. Now
dan minta ampun. Minta ampun pada Dia Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Mari naikkan doa. Naikkan doa. Tuhan tahu apa yang kau perbuat. Tuhan tahu karena Dia kenal kau. Dia kenal kita semua. Dan Dia mau mengampuni setiap anak-anak yang mau mengaku dosanya dan mau memohon belas kasihan Tuhan. Dia Tuhan Allah yang mengasihi, mengampuni kita. Bapa, terima kasih. Ini kami semua anak-anak-Mu. Ini kami semua yang mau datang kepada-Mu. Kami mengaku setiap dosa-dosa kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah rela mati di atas kayu salib karena mau menebus kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun dosaku merah, dosaku merah bagai ke surga. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu Engkau menyucikan dan membuat putih seperti salju, mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Segala pujiannya bagi-Mu, segala syukur yang kami naikkan kepada-Mu, karena Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dalam firman Tuhan di Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 yang berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari sama-sama kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji nama Tuhan. Hari ini tanggal 11 Januari kita terus melangkah hari ke hari memasuki 2026 bersama Tuhan. Dan kita terus mau belajar untuk terus dekat dengan Tuhan karena Dia Allah Tuhan yang mengasihi kita. Dan hari ini kita nanti sebentar akan dilawat oleh firman-Nya lewat hamba-Nya Bapak Pendeta Berandu akan menyampaikan kepada kita bagaimana jalan-jalan Tuhan kepada kita. Tetapi saat ini dengan penuh sukacita kita mau memuji Tuhan, kita mau terima sukacita surga karena itulah adalah kekuatan bagi jiwa kita. Kita dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai ini. Ada kasih Tuhan. Dengan sukacita dengan pujian ini terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang benar. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang benar.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwanya. Rasakan senang kasih di tengah badai yang menerima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lakukan badai yang menerima. Haleluya, bahaya dalam hati takkan saja sepadaku, takkan hilang kepada. Haleluya, haleluya, bunga berserah bagiku. Sukacita, sukacita surga datang penuhiku. Katakan haleluya. Berikan jabat tangan penuh kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Ada Bapak Pendeta juga di depan dan Ibu, silakan. Tuhan berkati. Shalom. Puji Tuhan. Masih tetap berdiri. Masih tetap berdiri. Kita mau terus bersorak kepada Tuhan, karena Dia Tuhan, pada orang yang teguh. Dia kota Pelpin dan perisai kita. Dia menang kalahkan maut. Dia penyelamat yang bangkit dan hidup. Ada Tuhan yang teguh. Kota Pelpin dan perisai-Mu yang menang kalahkan maut. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. 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 Menang mulia. Haleluya. 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 Raja berkuasa bersama. Yang menang kalahkan maut, menang kalahkan maut. Dia penyelamat yang bangkit dan hidup. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. 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 Haleluya.
Juru Selamat dunia. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala abad, kita mau menyatakan pengakuan iman rasuli. Kita nyatakan tidak dengan terburu-buru, dengan tegas dan dengan yakin. Kita nyatakan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masa mendaring. Jemaat bersama duduk. Dan kini saatnya mari kita siapkan hati. Kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk mendapatkan lawatan firman Tuhan lewat hambanya Bapak Pendeta Randu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Kerinduan kepada Allah seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Jiwa kita datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan pribadi yang mengenal hati kita. Nah
Tuhan, berbicaralah ya Roh Kudus. Kami sedia mendengar dan berkomitmen melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman diberitakan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bitung, senang boleh sama-sama kita mau bergumul bersama tentang kehendak Tuhan bagi kita melalui pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 25. Ada 22 ayat, saudara-saudara. Kita akan membaca bagian ini. Kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesat, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tidaklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan Alkitab. Syukur kepada Allah untuk firman-Nya. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, iman yang sederhana dapat bergantung kepada Allah yang kuat. Saya mengutip kalimat berikut. A simple faith can hold on to a strong God. A simple faith, iman yang sederhana, iman yang kecil, can hold on to a strong God. Dapat bergantung kepada Allah yang kuat. Iman kita sudah mungkin kecil dan sederhana, namun kita dapat bergantung penuh kepada Allah yang kuat. Dan bergantungnya kita kepada Allah yang kuat membuat kita memperoleh segala yang kita perlukan
dan butuhkan. Termasuk di sepanjang tahun yang akan kita jalani, pertolongan di tengah tekanan dan pergumulan. Saya mendapat penghiburan di dalam hal ini. Iman saya mungkin sederhana dan kecil. Namun iman yang sederhana dan kecil mendorong saya dengan rendah hati berdoa sebagaimana doa para murid. Tuhan, tambahkan iman kami. Iman yang sederhana dan kecil membuat kita tidak memandang pada diri kita sendiri. Iman yang sederhana dan kecil mendorong kita memandang hanya kepada Tuhan. Dan disinilah kita akan dibedakan sepanjang tahun 2026 yang saya dan saudara akan jalani. Entah saudara memandang kepada Allah atau memandang kepada diri saudara sendiri akan menentukan sepanjang tahun yang saudara akan jalani. Iman yang sederhana dan kecil satu-satunya alasan kita mau bergantung kepada Tuhan. Kecuali bila saudara sudah merasa cukup kuat dengan kekuatan saudara sendiri. Iman yang sederhana dan kecil adalah iman yang justru memandang pada Tuhan, lalu berharap setiap hari supaya bertumbuh menjadi iman yang semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang nyata dari Mazmur 25 adalah gambaran seseorang yang imannya mendorongnya terus bergantung kepada Tuhan. Bila ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara di awal tahun ini adalah biarlah iman membuat kita bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa menentukan satu langkah saja di dalam hidup kita. Maka Musa, seorang nabi besar, pun di dalam Keluaran 33 berdoa satu kalimat. Kalau Tuhan tidak tuntun kami, satu langkah kami tidak berani jalan. Mazmur 25 ada di dalam gambaran yang sama. Seseorang yang karena imannya mendorong dia bergantung penuh kepada Tuhan. Kita melihat di dalam 22 ayat ini, Mazmur ini ditulis oleh seseorang yang seluruh hidupnya dia jalani, termasuk jatuh bangunnya. Dia jalani bersama dengan Tuhan. Daud, di mana Tuhan punya rencana khusus baginya. Di dalam segala jatuh dan bangunnya, dia jalani bersama dengan Tuhan. Maka indahnya Mazmur 25 di dalam bahasa Ibrani. Setiap ayatnya sudah dimulai dengan huruf alfabet Ibrani. Mazmur ini dikatakan Mazmur akrostik karena setiap ayat disusun berdasarkan urutan alfabet Ibrani. Dari Alef sampai Tau. Di dalam alfabet kita berarti dari A sampai Z. Saudara, betapa indahnya kalau hidup kita dari A sampai Z, kita jalani dengan Tuhan. Saya mendapati di dalam pelayanan ada masa-masa kita sebagai orang Kristen berjalan bersama dengan Tuhan hanya kalau kita punya pergumulan. Kita merasa dekat dengan Tuhan, berharap pada Tuhan kalau kita butuh sesuatu. Dan hidup yang demikian bukanlah hidup yang A sampai Z dijalani bersama dengan Tuhan. Saat Mazmur 25 ditulis, dari huruf Alef sampai huruf Tau, dari A sampai Z mau menunjukkan pemazmur mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di sepanjang hidupnya, dia bergantung kepada Tuhan. Sehingga waktu tekanan dan pergumulan datang, dia tahu dengan siapa dia berjalan. Saudara, mungkinkah kita semua sebagai orang percaya di sepanjang tahun ini mengalami tekanan dan pergumulan? Sebagai seorang pendeta, saya tidak akan menjanjikan yang muluk-muluk. Di sepanjang tahun ini dengan segala ekspektasi saudara, resolusi dan harapan saudara, saya katakan, you need to prepare yourself. Kamu harus bersiap bahwa di sepanjang tahun ini tantangan akan datang. Di sepanjang tahun ini pergumulan akan datang. Satu hal yang saya sukai setiap kali melayani di Bitung adalah saya bisa lewat jalan tol. Indahnya jalan tol, saya bisa bawa mobil sambil tenang. Sebab saya tahu jalannya lurus, tidak akan ada hambatan. Tetapi saya berdoa, saudara tidak punya ekspektasi yang demikian di sepanjang tahun ini. Sebagai orang percaya pun kita sadar kita akan melewati tekanan dan pergumulan. Namun dengan apa kita bisa menjadi tenang?
yakni ketika kita sadar dengan siapa kita berjalan. Saat Mazmur 25 disusun A sampai Z, mau menunjukkan dengan siapa pemazmur tenang walaupun pergumulan dan tantangan datang. Sebab dia tahu dengan Tuhan dia berjalan. Kepada Allah yang dipercayanya, ia mengangkat jiwanya. To you, O Lord, I lift up my soul. Kepada Tuhan, pemazmur Daud mengangkat jiwanya. Saudara, waktu kita mengatakan seseorang yang sambil mempercayakan jiwanya, mengangkat jiwanya kepada Tuhan, kita perlu membayangkan seseorang yang sambil berlutut, dia angkat tangannya, lalu berkata, Tuhan, aku berserah. Itu iman. Waktu 31 Desember menuju jam 12, saudara-saudara, apakah sudah berlutut lalu mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, aku berserah. Sepanjang tahun 2025 sudah dijalani. 1 tahun ke depan saya tidak tahu apa-apa. Saya bodoh, saya terbatas. Tetapi saat seseorang berkata, ku angkat jiwaku kepada Tuhan, berarti seseorang menyerahkan seluruh perjalanan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi jiwa yang dimaksud bukan sekadar jiwa. Kata jiwa yang dipakai di sini datang dari kata nefes, yang menunjukkan seluruh keberadaan hidup kita, saudara-saudara. Gambaran ini menyatakan keberserahan Daud, sepenuhnya percaya, sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Kadang-kadang ketenangan kita datang dari kita tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita sadar betul, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Hanya orang yang sadar bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi akan sepenuhnya percaya dan sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Dan biasanya seseorang akan sampai pada titik keberserahan penuh seperti ini saat sungguh-sungguh tertekan dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saudara, ada titik di mana uang kita tidak bisa tolong kita. Ada titik di mana kepintaran kita tidak akan buka satu jalan pun untuk kita. Ada titik di mana koneksi kita dengan orang-orang tinggi tertentu tidak akan menolong kita apa-apa. Di saat tertekan dan tidak bisa berbuat apa-apa, mengharapkan saudara kepada siapa. Di titik seperti itu kita belajar berserah kepada Tuhan. Kita mendapati Mazmur 25 menggambarkan keadaan Daud di hadapan musuh yang banyak. Namun ia percaya Tuhan tidak akan permalukan dia. Di hadapan musuh yang banyak yang berharap dia jatuh, saudara-saudara bisa membayangkan keadaan Daud. Di saat banyak orang menunggu dengan excited, jatuh dong. Bahkan mungkin mendoakan supaya Daud jatuh, saudara-saudara. Di titik seperti itu Daud percaya Tuhan tidak akan biarkan dia dipermalukan. Biasanya, sekali lagi biasanya, menghadapi sikap bermusuhan seperti ini ada banyak orang unjuk kekuatan. Saat banyak orang memusuhi, biasanya orang tertentu juga unjuk gengsi dan unjuk kemampuan. Orang Manado biasa bilang dia belum tahu siapa kita. Di masa-masa seperti ini, waktu tertekan, waktu banyak orang memusuhi kita, banyak orang unjuk apa yang ada pada dirinya. Namun iman yang sederhana, a simple faith, bergantung kepada Tuhan. Saudara, siapa saya mau unjuk kekuatan saya? Di hadapan orang yang memusuhi kita, seharusnya bukan kekuatan, gengsi, dan kemampuan yang kita tunjukkan, tetapi kebergantungan kita kepada Tuhan. Paulus berkata di dalam Roma 10 ayat 11, barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan ini keyakinan semua orang yang percaya termasuk Daud, bahwa mereka yang akan dipermalukan bukan yang bergantung kepada Tuhan, tetapi yang disebut pembacaan Alkitab kita. Mereka yang berbuat hianat, mereka yang akan dipermalukan. Kata hianat datang dari kata Ibrani bagat, yang artinya tidak setia. Orang yang tidak setia kepada Tuhan lah yang akan dipermalukan. Maka iman yang sederhana membuat kita tenang bergantung kepada Tuhan. Tentu saja saudara, iman yang sederhana
Tidak pernah dimaksudkan menjadi iman yang diam dan stagnan. Setiap kali saya melayani pelayanan hari ulang tahun jemaat, dorongan saya adalah mendorong jemaat yang dikaruniakan usia yang baru supaya berkomitmen tahun yang baru ini. Iman saya tidak boleh begitu-begitu saja. Iman saya harus bertumbuh, tidak bisa stagnan dan diam. Saya suka menggunakan istilah iman yang sederhana, a simple faith, karena sesuai dengan yang Yesus katakan. Iman seperti biji sesawi. Iman seperti biji sesawi dapat memindahkan gunung, kata Yesus. Yang sebenarnya Yesus mau tunjukkan iman yang kecil bertumbuh menjadi pohon yang besar. Kata Yesus, iman yang sederhana yang bergantung kepada Tuhan akan bertumbuh jadi pohon yang besar, lalu berakar dan berbuah. Pemazmur rindu hal ini terjadi. Saya berdoa, saudara juga merindukan hal yang sama. Sebagai seorang pendeta, satu hal yang paling saya takutkan adalah saya merasa cukup pada diri saya sendiri. Cukup pengalaman, cukup kesempatan memimpin dari mimbar, sehingga saya pikir saya sudah cukup tahu. Saya tidak perlu belajar lagi. Itu yang paling saya takutkan. Dan setiap orang Kristen seharusnya menjadi takut, saudara-saudara. Kalau kita merasa sudah cukup, tidak perlu belajar lagi. Pada titik-titik seperti ini seseorang tidak mau belajar lagi dan tidak mau diajar lagi. Sehingga tanpa sadar, iman yang seharusnya menjadi sederhana menjadi iman yang berbangga diri. Lalu kesombongan datang. Orang yang sombong tidak mau belajar lagi. Orang yang merasa cangkirnya sudah penuh tidak mau diisi lagi. Dan saya tidak mau ada di titik itu. Pemazmur menunjukkan sikapnya, iman yang sederhana, sehingga dia mengharapkan 3 hal. Saya mengutip kata Ibraninya. Dia mengharapkan lamat, darak, dan yada. Pemazmur mengharap Allah mengajar, memimpin, dan memberitahukan. Ini iman yang sederhana, iman yang bertumbuh. Iman yang sederhana ingin dan rindu diajar, saudara-saudara. Ingin dan rindu dipimpin, ingin dan rindu diberitahukan. Itu alasan kita walaupun capek malam-malam, pagi subuh, saat teduh. Itu alasan kita cari Tuhan setiap pagi. Tuhan, satu hari ini saya tidak tahu apa-apa. Saya berdoa, saya cari firman Tuhan. Sebab iman yang sederhana tidak mau diam di tempat. Dia mau diajar. Dia mau dipimpin, dia mau diberitahukan. Sehingga ayat yang menjadi fokus tema kita, Mazmur 25 ayat 4 sampai 5, kita bisa mengerti. Yang ngomong ini bukan orang sombong. Waktu Daud berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkan kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Saya kembali kepada apa yang saya katakan. Orang yang mengatakan ini pasti adalah sikap hati laksana orang yang berlutut lalu angkat tangan. Tuhan, beritahukanlah kepadaku jalan-jalanmu. Kita pun seharusnya memiliki kerinduan seperti ini. Saya suka kalimat ini. Kita punya hati seperti seorang murid. Apa yang membedakan Maria dari banyak orang yang lain adalah hati seperti seorang murid. Mau duduk di kaki Tuhan Yesus, lalu diajar. Biarlah kita di sepanjang tahun ini memiliki kerinduan untuk diajar dan dibimbing oleh Tuhan. Saya peringatkan diri saya sendiri, kekerasan hati telah membawa beberapa orang menjadi orang yang pada akhirnya tidak setia. Kekerasan hati untuk belajar dan diajar. Kita perlu berdoa supaya kita memiliki apa yang saya sebut a teachable heart. Hati yang mau diajar. Saya mendapati bahwa setiap orang bisa punya blind spotnya. Seperti truk panjang sekali, dia sudah taruh peringatan di bagian belakang. Jangan terlalu dekat. Anda berada di blind spot. Sopir tidak bisa lihat Anda.
Setiap mobil punya blind spotnya, dan ketahuilah, saudara dan saya punya blind spotnya masing-masing. Ada titik-titik buta kita nggak bisa lihat. Mungkin kita merasa baik-baik saja, tetapi di pandangan yang lain, saudara sudah tidak baik-baik saja. Maka kalau kita terus-menerus keras hati, nggak mau diajar, itu yang akan bawa kita pada akhirnya jatuh dan menjadi tidak setia lagi. Minggu ini dunia Injili digoncangkan lagi. Saudara yang sering baca bukunya Filipiansi tidak akan pernah membayangkan seseorang yang menulis tentang anugerah. Bukunya bestseller, saudara. Menulis di majalah Christianity Today, tetapi baru-baru saja mengakui 8 tahun terakhir dari rumah tangga 55 tahun bersama dengan istrinya, 8 tahun terakhir dia tidur dengan perempuan yang bukan istri. Seorang yang telah dipakai Tuhan jadi berkat bagi dunia, termasuk bagi saya. Bukunya lebih 5 di perpustakaan saya. Saya tidak merasa lebih baik dari dia, tetapi beberapa hari ini saya renung diri saya. Apa yang buat orang yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa bisa jadi tidak setia? Itu hati yang mulai keras. Hati yang merasa cukup. Hati yang pikir pengalaman saya sudah panjang. Saya sudah melayani Tuhan, tidak mau diajar lagi. Saya berdoa sebagaimana Pemazmur 25. Saya dan saudara-saudara punya a teachable heart. Kamu dididik oleh Tuhan. Saya bisa berkata, saya sudah mendeta. Dan saya tidak mau diajar orang lain lagi. Saya sudah tahu semua. Itu akan menjadi jalan tol menuju ketidaksetiaan. Iman yang sederhana menghasilkan hati yang mau diajar. Sudah perhatikan hal berikut. Hati yang mau diajar ini akan bawa setiap orang untuk tidak harus sadar seseorang punya kebenaran diri, yaitu kesadaran akan pelanggaran dan dosa. Saya menyukai waktu kita mengaku dosa kita di dalam pujian, walaupun dosaku merah seperti kain kesumba, itu kesadaran diri. Bukan mengatakan dosa saya lebih kecil dibandingkan dosanya yang lebih besar dari saya. Hati yang sederhana menghasilkan hati yang mau diajar, dan hati yang mau diajar mendorong seseorang sadar dirinya siapa. Maka ketika Daud telah berdoa, beritahukan jalanmu kepadaku, diikuti ayat 6 mengatakan, ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya sudah ada sejak purbakala. Dosaku pada waktu muda dan pelanggaranku jangan kau ingat. Iman yang sederhana membuat seseorang mau diajar dan membuat seseorang sadar diri. Saya tidak pernah lupa kalimat dosen saya, Ibu almarhum Pendeta Rahmiati. Orang yang kenal Tuhan dan kenal diri akan sadar diri lalu jadi tahu diri. Orang kalau sudah tidak kenal Tuhan, tidak kenal diri, nanti jadi tidak sadar diri, lalu jadi tidak tahu diri. Saudara, maka Ibu Rahmiati ciptakan lagu bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku atau paras wajahku, semua karena anugerah Tuhan. Iman yang sederhana dorong seseorang punya hati yang mau diajar, sekaligus hati yang sadar siapa diri. Pemazmur sadar siapa diri, maka dia mohon pengampunan dari Allah dengan meminta Allah, jangan ingat-ingat lagi dosaku di masa mudaku. Biarlah Allah justru mengingat rahmat dan kasih setianya. Kalau Tuhan ingat kesalahan, siapa bisa tahan? Pemazmur menunjukkan di sini pengharapannya adalah pada rahmat dan kasih setia Allah. Lalu dia arahkan itu pada the timelessness of God's love and mercy. Maka dia katakan sejak purbakala
The timelessness of your love and your mercy, Lord, remember. Ingat Tuhan cintamu, belas kasihanmu sejak purbakala. Jangan ingat dosa-dosaku. Iman yang sederhana, saudara-saudara, selalu menyadari dosa dan menyadari seriusnya akibat dari dosa. Pemazmur 25 adalah pemazmur yang sama yang menulis Mazmur 51. Daud bukan hanya sadar dosa, tapi dia sadar seriusnya akibat dosa. Saya mau ingatkan diri saya dan saudara-saudara untuk tahun ini. Sebelum saudara menerima dan mengiyakan godaan kenikmatan dosa, saudara pikir konsekuensinya bagaimana. Saudara pikir baik-baik, timbang 1000 kali. Akibatnya bagaimana? Kalau saya tidak setia sebagai seorang suami dan ayah, bukan cuma saya kehilangan pelayanan saya sebagai seorang pendeta, saya akan kehilangan cinta yang terbangun dengan istri, pandangan yang penuh bangga dari anak saya. Timbang baik-baik, saudara-saudara. Dosa punya akibat yang serius. Dosa punya konsekuensi yang berat. Tidak ada dosa tidak punya konsekuensi. Sehingga dari pemazmur Daud yang punya iman yang sederhana, kita sadar dosa dan seriusnya akibat dosa. Sehingga setiap hari kita dalam mode berperang dengan dosa, saudara-saudara. Tidak ada momen kita leha-leha dan santai diri. Karena iblis bekerja, tidak punya hari libur. 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam satu hari. Pemazmur Daud dengan hati dan iman yang sederhana sadar hal ini. Maka kesadaran seperti inilah awal dari pemulihan. Orang bisa dipulihkan kalau hatinya sadar seperti ini. Imannya sederhana, bergantung kepada Tuhan. Maka Daud menunjuk bahwa pemulihan itu terjadi karena Allah dan karakternya. Dia katakan Allah itu baik, dia benar, dia setia. Dua kata Ibrani yang dipakai adalah kata hesed dan emet. Kasih setia Allah, hesed dan emet. Allah yang baik dan benar, terutama pada orang yang rendah hati. Sudah perhatikan ayat 9. Terutama pada orang yang rendah hati. Rendah hati selalu ditandai dengan sadar betapa dosa tidak kecil, namun percaya kasih setia Allah jauh lebih besar. Saya pakai ilustrasi ini untuk diri saya mungkin 5 tahun terakhir. Sudah tidak ada air yang mengalir ke atas. Air selalu mengalir ke bawah. Menjadi gambaran anugerah Allah tidak pernah naik ke dalam hati orang yang tinggi hati. Tetapi anugerah Allah selalu turun ke dalam hati orang yang rendah hati. Maka kerendahan hati menjadi inti pemulihan yang Allah kerjakan bagi kita. Saudara, orang-orang seperti inilah yang dikatakan pemazmur 25, orang-orang yang mengalami kebahagiaan sejati. Satu kata ini muncul di dalam pembacaan Alkitab kita, kebahagiaan. Saudara rindu kebahagiaan di sepanjang tahun ini. Amin. Saudara-saudara, kita rindu kebahagiaan, tetapi bukan sekadar kebahagiaan yang ditawarkan dunia, tetapi kebahagiaan sejati kita dan seisi rumah kita. Maka pemazmur mengharapkan hal yang sama. Dia pakai kata kebahagiaan dari satu kata Ibrani yang bukan sekadar menunjuk pada kesejahteraan atau kekayaan belaka. Kalau kita punya uang, puji Tuhan, saya siap mengantar anak saya masuk sekolah di semester baru. Saya tidak bayar pakai iman, saya bayar pakai uang. Punya uang bisa sekolahkan anak, puji Tuhan. Bahagia, bahagia. Tetapi bahagia yang dimaksud pemazmur bukan cuma kekayaan materi. Kebahagiaan ditunjukkan di sini di dalam satu hal yang saudara dan saya perlu mengusahakan itu, yaitu kekayaan karakter.
Orang yang jauh dari Tuhan, saudara-saudara, dapat mengalami kesejahteraan dan kekayaan, namun bukan bahagia sejati bersama Tuhan. Satu kali ada seorang pemuda bertanya kepada saya, kenapa orang-orang yang dia kenal jauh dari Tuhan, bertindak jauh dari kesetiaan yang seharusnya, hidup di dalam dosa, kok bisa punya segalanya? Saya tahu cara pikir pemuda ini belum sempurna, karena bagi dia kebahagiaan itu cuma tentang uang. Yang saya katakan, kamu akan jumpai banyak orang yang bahkan tidak mengakui Tuhan jauh lebih kaya dari kamu. Kekayaan materi bisa dimiliki oleh orang-orang yang bahkan orang-orang itu jauh dari Tuhan. Tetapi maksud dari pembacaan Alkitab kita, anak cucu memiliki bumi, kata pemazmur, harus dimengerti di dalam pemahaman mereka memiliki Tuhan sebagai segala-galanya. Mereka memiliki Tuhan sebagai segala-galanya. Sebagai seorang pendeta yang melayani keluarga-keluarga di sepanjang tahun yang sudah lalu, saya ditolong oleh Tuhan, boleh bantu keluarga tertentu yang satu langkah lagi hancur, pisah, saudara-saudara, cerai. Maka mereka tidak punya segala-galanya. Punya. Tetapi saat keluarga tidak punya Tuhan sebagai segala-galanya, segala-galanya jadi sia-sia. Saya berbicara, mendorong jemaat saya kerja keras, menabung untuk masa depan keluarga. Tapi yang terutama, Tuhan harus hadir di tengah rumah tangga kita. Dan ini yang dimaksudkan oleh pemazmur, bahagia yang sejati. Bukankah bahagia hidup dalam takut akan Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan? Bukankah bahagia sejati kalau kita bergaul karib dengan Tuhan? Bukankah merupakan berkat besar kalau hidup dihindarkan Tuhan dari jerat dan jaring agar kita tidak jatuh? Saudara, kata jaring muncul di dalam pembacaan Alkitab kita. Kalau kita membaca kitab Amsal, dua kata ini dipadukan, jaring dan jerat. Kata jaring dan jerat ini punya makna rohani, menunjuk pada dosa dan kenikmatannya. Ada orang-orang yang terjaring dan terjerat, tak bisa kemana-mana lagi, karena sudah diikat oleh dosa. Sudah, bagi saya bahagia sejati saya bisa ditolong Tuhan dari jerat dan jaring. Saya boleh setia kepada istri, itu bahagia sejati. Saya boleh setia melayani, itu bahagia sejati. Pelayanan kami di Gereja Masih Injil di Minahasa, itu mutasinya 5-6 tahun harus pindah. 3 tahun yang lalu dari Lamongan, kami dimutasikan ke Tondano. Syukur saya yang besar adalah waktu kami selesaikan tugas kami di Lamongan, kami boleh didapati setia. Jemaat antar baik-baik ke Tondano. Puji Tuhan. Dengan rendah hati saya akui, Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, saya tak akan ada di sini. Itu bahagia sejati saya. Saya berdoa di Tondano, saya ditolong Tuhan untuk berkat yang sama. Setia sampai akhir. Tuhan, lepaskan aku dari jerat dan jaring yang kadang-kadang sulit ditolak. Kenapa? Terlalu nikmat Tuhan. Saya berdoa, saya setia kepada pasangan saya setia dalam hal keuangan, jujur di dalam pelayanan, motivasinya bersih. Itu bahagia sejati. Karakter adalah berkat yang bisa dinikmati anak cucu. Itu bisa dinikmati anak cucu. Maka pemazmur mengatakan, anak cucu memiliki bumi. Itu soal karakter. Maka 2 Samuel 7:29 mengatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, tetap diberkati selama-lamanya. Saudara, jangan hanya fokus pada kata tetap diberkati selama-lamanya, tetapi fokuslah pada kalimat ini, tetap ada di hadapan-Ku selama-lamanya. Saat Kain berdosa, sudah perhatikan Kejadian 4 secara khusus memakai kata ini. Kain lari dari hadirat Tuhan.
Kain pergi dari hadapan Tuhan. Saudara, berkat apa kalau kita pergi dari hadapan Tuhan? Bahagia apa kalau kita tidak ada di dalam hadiratnya lagi? Anak bungsu mengalaminya. Dia pergi dengan harta yang banyak, tapi jauh dari hadapan bapaknya. Maka berakhir di kandang babi. Kerinduannya cuma satu, pulang. Pulang. Sebab itu bahagia sejati. Tahun ini saudara-saudara, biarlah iman yang sederhana, iman yang membuat kita bergantung kepada Tuhan, lalu sadar diri kita, membuat kita mendoakan satu hal ini untuk keluargaku. Tuhan, hadirlah tetap di tengah keluarga ini, dan biarlah kami tetap ada di hadapan-Mu selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Ini berkat terbesar dari Daud dan orang-orang yang mengasihi Allah, yang ingin selalu dekat kepada Allah. Bagian terakhir dari Mazmur 25 adalah ayat 16-19. Di dalam iman yang sederhana, ada kejujuran di hadapan Tuhan. Dan saya katakan ini untuk mempersiapkan saudara dan saya di sepanjang tahun ini. Kalau saudara membaca ayat 16-19, Daud dengan jujur mengungkapkan perasaan dan keadaannya di tengah tekanan dan pergumulan. Dia jujur katakan, Tuhan, aku merasa sebatang kara dan tertindas. Hatiku sesak dan terasa sulit. Sengsara dan sukar karena banyak musuh dan kebencian orang terhadap diriku. Saudara, itu kejujuran. Di sepanjang tahun ini, iman yang sederhana berarti saudara bisa jujur kepada Tuhan untuk apa yang saudara rasakan. Sama seperti pemazmur membawa seluruh isi hatinya, jujur Tuhan, tekanan ini terlalu besar. Biarlah di sepanjang tahun ini dari A sampai Z, saudara jalani dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, saya diutus sinode untuk ke Bandung, mengikuti lokakarya dan seminar PGI tentang mental health, isu kesehatan mental. Di gereja kami, saya dilibatkan banyak di dalam pelayanan remaja dan pemuda. Dan isu mental health menjadi sesuatu yang sangat penting dan semakin penting hari-hari ini. Bagi saya, saudara-saudara, dunia kita bisa menjadi dunia yang toksik sekali. Karena menuntut orang harus selalu kuat, tanpa memberi kesempatan orang mengakui kelemahannya. Dari pemazmur kita belajar, orang yang dipakai Tuhan pun dapat jujur tentang keadaannya. Kalau menangis, menangislah. Merasakan duka dan tekanan, akuilah. Sebab dari situ kita belajar menjadi memandang kepada Tuhan. Bila sudah dan saya terus mengatakan saya kuat, cukup kuat, saya bisa dengan kekuatan saya sendiri, kita tidak bisa memandang Tuhan lagi sebagai sumber kekuatan kita. Pemazmur yang punya iman yang sederhana sadar ketidakmampuannya di dalam mengatasi masalahnya sendiri. Namun iman itulah, iman yang sederhana itu dorong Daud pandang kepada Allah, lalu cari pertolongan kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 121 menunjukkan hal ini. Daud, pemazmur, bertanya, aku memandang kepada gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mengakui gunung pergumulan itu baik, lalu kita memandang kepada Tuhan. Iman yang sederhana akan mengalami bahwa Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Maka Mazmur 25 ayat 20-22 menunjukkan penjagaan, kelepasan, perlindungan, pengawalan serta pembebasan Tuhan berikan kepada orang-orang yang menaruh harap hanya kepadanya. Saya mendapati, saya bukan yang paling tua di sini,
Ada banyak oma-oma yang lebih tua dari saya, tapi saya yakini satu kesaksian ini akan menyamakan kita. Di sepanjang usia kita, berapapun umur kita, kita akan dapati Tuhan tidak pernah kecewakan orang yang berharap hanya kepada-Nya. Amin, saudara-saudara. Maka Yeremia 17 mengatakan, orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Dia, pasti diberkati, tidak akan pernah dikecewakan. Secara khusus Daud menekankan orang-orang yang berjalan dalam integritas dan kejujuran. Di bagian akhir khotbah ini, saudara-saudara, kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Mari mengingat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Saya berdoa sudah ditolong menjaga hati, supaya hatimu dan hatiku tetaplah hati yang teachable, a teachable heart, hati yang siap diajar, iman yang sederhana seperti biji sesawi, sehingga kita mau dibimbing, dipimpin, dan dituntun oleh Tuhan. Lalu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan secara pribadi, juga berjalan di dalam komunitas. Komunitas Kalam Kudus Bitung, biarlah menjadi teman seperjalanan saudara. Termasuk di dalam Tuhan membentuk saudara punya hati yang teachable. Kalau Tuhan pakai orang tertentu menyampaikan teguran dan nasihat kepada saudara, rendah hatilah untuk terima, jangan tolak. Tuhan sementara didik kita punya hati yang teachable, hati yang diajar dan hati yang rendah, itu bagian dari kebaikan Tuhan. Satu hal yang saya syukuri sampai hari ini, ada sahabat-sahabat saya yang dengan berani mau tegur saya karena mereka sayang kepada saya. Untuk didik hati saya teachable, hati yang bergantung pada Tuhan, punya kerinduan, Tuhan saya mau diajar. Saya tidak cukup pada diri saya sendiri, Tuhan saja yang sanggup penuhi kerinduan saya. Maka berjalan bersama dengan Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Hopes that bring not shame, harapan yang tidak mendatangkan rasa malu, karena harapan kita taruh kepada Tuhan. Maka Roma 5:5 mengatakan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Saudara, kasih Allah telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di Golgota. Kasih-Nya telah dicurahkan kepada kita yang berdosa. Maka Roma 5:8 kita baca bersama-sama tadi. Allah tunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kasih-Nya telah dicurahkan kepada kita, maka pengharapan kita tidak mengecewakan. Biarlah Roh Kudus membentuk iman kita terus menjadi iman yang sederhana, iman yang memandang kepada Allah. A simple faith can hold on to a strong God. Imanku kecil, tetapi Allahku maha besar. Maka bila Allah beserta dengan kita, mengapa takut? Mari jalani tahun ini, saudara-saudara. Kita jalan dengan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami jalan-jalan-Mu, bimbing kami dan keluarga kami Tuhan, supaya Kau dapati kami tetap setia sampai akhir. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, dengarlah kerinduan kami. Kami ungkapkan di hadapan-Mu dengan jujur dari iman kami yang sederhana namun mau bertumbuh. Kami tidak dapat jalan sendiri. Kami butuh Tuhan lebih dari apapun. Pimpin jalan-jalan kami Tuhan, supaya kami Kau dapati setia sampai tamat. Kami boleh memuliakan Engkau. Berkat-Mu dicurahkan kepada kami dan keluarga kami. Ada kelepasan dan pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Segala kemuliaan untuk Tuhan, demikian firman.
Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita dapat melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan sudah menyampaikan kepada kita lewat hambanya tentang jalan-jalannya. Iman yang kecil itu bahwa kuasa Tuhan. Dan kita akan terus menatap tahun 2026 ini bersama Tuhan. Dan kita mau bersuka cita kerja bagi Tuhan. KPPK 354. Ku bersuka kita kerja bagi Dia sambil kita akan memberikan persembahan. Kita kerja bagi Dia, sungguh bersuka cita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja bagi Dia, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja bagi Dia. Ku bersukacita kerja bagi Dia, ku bersukacita kerja bagi Dia. Sungguh bersukacita, Dia bangga menurut beribadah dan bekerja bagi serahkan semuanya, serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja bagi Dia. Bersukacita kerja, bersukacita kerja bagi Dia. Sungguh bersukacita, ku rela serahkan semua bagi Dia. Ku bekerja bagi, serahkan semuanya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja, ku serahkan semuanya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri. Kita bawa doa kita di hadapan Bapa Surgawi. Mari berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami angkat jiwa kami kepada-Mu Bapa. Kami angkat hidup kami di hadapan Bapa di sepanjang tahun 2026 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami boleh berikan persembahan pada saat ini, kami bersyukur karena Allah berikan kemampuan itu bagi kami. Engkau yang memberikan persembahan dalam bentuk uang ini kepada kami. Dan kami kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan, biarlah Allah menolong seluruh badan pengurus, Carekus Bendahara untuk mengelola keuangan ini Tuhan. Agar pekerjaan Tuhan terus berjalan di gereja kami ini Tuhan. Agar gereja ini terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Agar setiap program yang akan dibicarakan nanti, bahkan yang sudah berjalan di tahun 2025, terus berjalan di sepanjang tahun 2026 ini. Terima kasih Bapa Surgawi, dan terus mengajari kami untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Seluruh hidup kami buat kemuliaan nama Tuhan, dan kami terus bekerja bagi Raja kami di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pendeta Brando. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan tambahkan iman pada kami. Iman kecil kami Tuhan boleh bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah Allah yang memberkati hamba-Mu Pak Pendeta Briando. Dalam pelayanan yang Allah percayakan pada hamba-Mu. Berkati Bapak Pendeta. Berkati pelayanan yang Kau percayakan. Biarlah lewat hamba-Mu Tuhan ada banyak jiwa. Cara khusus banyak orang muda yang dimenangkan bagi Tuhan, yang menyerahkan hidup mereka bagi
Berkati hamba-Mu bersama Ibu, bersama seluruh keluarga. Terpujilah Allah. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan. Kami, Tuhan, terus memberkati di tahun 2026 ini, Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh program di tahun 2026 yang akan nanti Tuhan dibicarakan dalam raker nanti di bulan Maret, Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan menolong kerinduan kami, Tuhan, untuk sebidang tanah yang Allah berikan untuk menjadi bangunan gereja. Bapa yang baik, Allah yang besar, Allah yang dengar kerinduan kami, Tuhan, agar Allah menolong semua kerinduan ini, Tuhan. Dan kami tahu gereja ini didirikan oleh Allah sendiri. Maka kami tahu tidak ada halangan untuk Allah membangun gedung gereja buat kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan selama kami masih ada di tempat ini, di ruko ini, kami bersyukur tempat ini terus menjadi tempat kami beribadah. Maka Tuhan, di tahun ini kami juga akan membayar kembali ruko ini. Kami percaya Allah sendiri akan memberikan setiap kebutuhan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Seluruh hidup anggota jemaat juga kami taruh ke dalam tangan Bapa. Biar kami terus belajar memberikan yang terbaik buat pekerjaan besar Tuhan di tempat ini. Sama-sama membangun gereja ini dengan talenta yang Allah percayakan kepada kami. Tolong kami semua Tuhan, dari anak-anak ibu ceria, pemuda remaja, kami orang-orang dewasa, orang tua, bergandengan tangan Tuhan, agar gereja itu terus bertumbuh di hadapan Tuhan, bersama dengan Majelis Manado, bersama dengan seluruh badan pengurus, bersama dengan seluruh hamba Tuhan yang ada. Tuhan memberkati. Dan sekali lagi kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Tuhan, yang Kau berikan kepada kami, Pendeta Tommy, yang akan melayani bersama kami di bulan ini. Tuhan, terima kasih Bapak untuk jawaban doa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Sekali lagi Bapak, segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada Allah yang sudah memimpin jemaat sampai hari ini dan akan memimpin terus sepanjang tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa kami di surga. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Doa tutup dan berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Brando. Kita akan memuji Tuhan. Doksologi, puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang besar, oh selamat sumber berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuat kuasa Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami boleh ada di tempat ini dalam komitmen menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan, nama-Mu ditinggikan, dan berkat-Mu dicurahkan kepada kami untuk melengkapi kami di sepanjang hari-hari, di sepanjang minggu ini. Bahkan untuk selama-lamanya kami boleh jadi saksi bagi Kristus, surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin.
Coba terus saja. Mari kita mendengarkan warta jemaat Minggu 11 Januari 2026. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat pada kebaktian umum hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami menyambut dengan sukacita agar dapat bersama-sama beribadah di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Badan Pengurus Gereja Kristen Kalangkudus Pos Pelayanan itu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Brando Valentino Godoy atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Info kegiatan gereja. Kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 18 Januari jam 10 pagi bertempat di lantai 1 gereja dengan tema Ia Menuntut Aku di Jalan yang Benar, mengalami Tuhan sebagai Gembala dan Raja, pengkhotbah oleh Laus Daniel Eka Wanaputra. Dan minggu depan tanggal 18 Januari tanggal 18 Januari pukul 10 bertempat di lantai 2 gereja ada kebaktian Minggu Ceria dengan guru cerita prasejarah Laus Leri. Info persembahan bagi jemaat yang akan memberikan persembahan lewat transfer bank ke rekening atas nama Gereja Kristen Kalangkudus Bitung. Persembahan dijalankan 2 kantong. Ada kantong merah untuk kas gereja dan kantong biru untuk pembangunan. Dan bagi jemaat yang ingin mendukung pembangunan Gereja Kristen Kalangkudus Pos Pelayanan itu bisa ditransfer ke rekening Gereja Kristen Kalangkudus Manado. Gereja telah mempersiapkan amplop persembahan sulung memasuki awal tahun 2026. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan sulung bisa ditransfer ke rekening BRI atas nama Gereja Kristen Kalangkudus Bitung dan dapat memberikan keterangan persembahan sulung. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat jamuan kasih bisa menghubungi Ibu Lili Ketiandado. Info hamba Tuhan, dalam kasih Tuhan gereja mengutus Pendeta Tonome untuk melayani di jemaat pos pelayanan Bitung mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026. Mohon dukungan jemaat, kiranya Yesus memberkati setiap pelayanan yang akan dijalankan Pendeta Tonome. Info jam kantor hamba Tuhan dibuka setiap pada hari Kamis jam 8 sampai jam 12 siang. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan hamba Tuhan, maka boleh datang di gereja pada hari dan jam tersebut. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan untuk minggu depan Evangelis Daniel itu sudah terakhir berkhotbah di jemaat kita, karena nanti akan kembali ke seminari Alkitab Nusantara. Jadi minggu depan adalah khotbah terakhir dari pendeta Injil Daniel. Terima kasih.